Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Yolami. Di sini saya akan menjelaskan sakramen baptis dewasa. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan pada kali ini, teman-teman tahu nggak sih sakramen baptis dewasa itu apa? Jadi, sakramen baptis dewasa itu adalah proses di mana seseorang diterima secara resmi dalam gereja Katolik untuk mengikuti Kristus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses penerimaan sakramen baptis dewasa. Sakramen baptis dewasa itu adalah tanda seseorang dinyatakan masuk ke dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus, atau tanda seseorang diterima dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, baptis berarti kelahiran baru bersama Kristus, kemudian awal hidup iman yang baru, dan cara kita menjadi bagian dalam komunitas gereja. Jadi baptis itu bukan hanya soal ritual diterima dalam gereja Katolik, melainkan proses iman kita bertumbuh dalam gereja Katolik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, baptis itu bukan hanya soal simbol, tetapi baptis itu adalah perubahan iman yang terjadi dalam hidup kita. Nah, artinya seseorang itu tidak hanya berubah secara status, melainkan dia juga berubah cara dia memandang hidup, cara dia menghidupi imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam proses penerimaan sakramen baptis, kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap prakatekumenat. Di tahap ini, gereja belum mengenalkan tentang banyak hal mengenai ajaran agama gereja. Melainkan di tahap prakatekumenat ini, gereja akan lebih banyak mendengarkan cerita dari pengalaman calon katekumenat. Nah, di sini biasanya calon katekumen akan diajak untuk bercerita atau bersharing tentang pengalaman mereka sehari-hari, mensharingkan peristiwa apa yang membuat mereka ingin mengenal Kristus lebih dalam, kemudian peristiwa apa yang membuat mereka ingin menjadi seorang agama Katolik secara resmi. Di sini kita akan mendengarkan calon katekumen bercerita tentang pengalaman dan perjalanan hidup mereka sehingga mereka akhirnya memilih untuk mengikuti Kristus. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap katekumenat. Setelah kita melewati tahap prakatekumenat, kita akan masuk ke dalam tahap katekumenat. Katekumenat itu adalah tahap di mana proses pembelajaran kita sebagai calon penerima sakramen baptis dewasa. Pada tahap katekumenat ini sangat panjang sekali prosesnya teman-teman, di mana kita harus melewati 30 sampai 50 kali pertemuan atau setara dengan 1 tahun pembelajaran. Dalam proses ini gereja akan mengenalkan ajaran-ajaran gereja, doa-doa dasar gereja, dan mengajarkan bagaimana hidup dalam komunitas gereja. Nah, teman-teman, proses katekumenan ini adalah proses penentu di mana calon katekumen ini benar-benar memilih untuk mengikuti Kristus atau tidak, karena prosesnya sangat panjang. Yang seperti yang kita ketahui tadi, kita akan melewati 30 sampai 50 kali pertemuan atau setara dengan 1 tahun pembelajaran. Dalam proses katekumenat ini, kita tidak hanya belajar teori teman-teman, tetapi calon katekumen ini akan belajar menghidupi iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan ketika kehidupan mereka sedang dalam masa sulit. Kemudian bagaimana doa itu menjadi sumber kekuatan bagi hidup mereka. Jadi proses ini tidak sebentar ya teman-teman, prosesnya sangat panjang dan juga sangat lama, karena di sini adalah proses penentuan mereka benar-benar ingin mengikuti Kristus atau tidak. Apakah mereka mengikuti Kristus itu atas dasar hati nurani mereka, atau mereka mengikuti Kristus itu atas dasar paksaan dari orang lain. Kemudian setelah tahap katekumenat, kita akan masuk kepada tahap persiapan akhir. Jadi teman-teman, pada tahap persiapan akhir ini biasanya calon katekumen akan diajak untuk banyak berefleksi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biasanya itu akan diadakan rekoleksi atau retret di mana mereka akan menyadari perjalanan hidup mereka yang sudah mereka lalui dan mempersiapkan diri untuk menerima baptisan. Jadi teman-teman, biasanya tahap ini itu sangat penting, akan berada di akhir pembelajaran di mana mereka benar-benar mengambil keputusan mereka akan dibaptis secara resmi atau mereka akan gugur di tengah perjalanan, karena ini adalah keputusan dari dalam hati, bukan keputusan di luar yang kita ambil ya teman-teman. Kemudian teman-teman, setelah calon katekumen itu dibaptis, mereka akan masuk kepada tahap mistagogi. Mistagogi itu adalah tahap pendampingan setelah penerimaan sakramen baptis.
Di sini, umat baru akan diajak untuk lebih aktif dalam pelayanan di gereja, kemudian mereka akan diajak untuk aktif mengikuti perayaan Ekaristi secara rutin. Nah, jadi teman-teman, tahap instagogi ini juga sangat penting. Jadi teman-teman, di tahap ini umat baru akan diajak untuk lebih aktif dalam mengikuti pelayanan di gereja, kemudian mengikuti perayaan Ekaristi secara rutin, karena mereka menjadi Katolik bukan atas paksaan orang lain, melainkan atas hati nurani mereka. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui ya, setelah kita dibaptis itu bukan akhir dari perjalanan kita dinyatakan resmi menjadi seorang yang beragama Katolik, melainkan setelah kita dibaptis itu adalah awal perjalanan kita untuk mengatakan kabar gembira dan menerapkan kasih Allah dan ajaran-ajaran gereja dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menjadi orang Katolik itu bukan selesai saat kita dibaptis, melainkan dimulai saat kita dibaptis. Teman-teman, sakramen baptis dewasa itu adalah perjalanan iman yang sangat panjang, karena kita tadi melewati 1 tahun pembelajaran atau setara dengan 30-50 kali pertemuan, mulai dari perjumpaan, pendalaman, sampai akhirnya hidup baru dengan Kristus, di mana kita akan menyadari bahwa kita sudah memulai hidup baru kita, memulai iman kita yang baru bersama dengan Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, baptis itu bukan hanya perubahan secara status teman-teman, melainkan perubahan iman kita. Dan kita meninggalkan iman kita yang lama, kemudian kita hidup dengan iman kita yang baru, kemudian kita juga memulai cara pandang kita, cara pandang hidup baru, cara pandang kita mengikuti Allah itu seperti apa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai penerimaan sakramen baptis dewasa dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.